Oke, terima kasih teman-teman. Selamat bergabung kembali di channel ini di Mind Trading Institute dalam program Mindstock. Dan Mindstock kita kali ini kita menghadirkan seorang emak-emak cantik gitu ya, emak-emak trader. Bahkan ada satu buku dari emak-emak ini adalah catatan harian emak-emak trader. Dan tamu kita adalah Ibu Lindali. Halo. Kita mulai sederhana aja dulu, Ci. Cici kalau nggak salah ada karang buku ya, itu hampir Ya, sekitar berapa ya, 6 atau 7 buku ya. Saya punya salah satunya, Ci. Nih. oh Ini gitu. kan, Oh iya, itu Fibonacci. Iya, ya, ada 6 buku sih, ada 6 buku. Terus ada buku tambahannya, buku saku gitu ya. Jadi 7 buku. yang Kira-kira buku seperti saku itu. itu yang candlestick itu ya, Ci. Ya, betul, yang Nanti kecil. kita tampilkan di sini. Nanti kalau teman-teman mau beli Gramedia online masih bisa kali. Nah, kalau yang buku saku itu nggak ada di Gramedia, jadi harus pesannya saya gitu. Jadi bisa hubungi lewat Telegram atau Ah, DM di Instagram gitu Oke, sih. Cici kasih saya linknya ya untuk yang apa namanya Ya, ya. Telegram dan IG-nya. Sama link YouTube-nya Iya. jangan lupa, Ci. Kan ada juga kan link YouTube kan, jadi Ah, kita bisa tampilkan. Oke, nah, Cici ya. mulai trading tuh berapa lama, Cici? Saya mulai trading itu tahun 2009 akhir. Hmm, Di akhir-akhir 2009 ya mungkin di bulan-bulan inilah ya. Ini bulan apa? September ya, kira-kira di bulan-bulan ini 2009 akhir. selama ini boleh nggak cerita suka dukanya dalam trading itu apa sih? Suka dukanya dulu ya. Oh, pasti. Dukanya itu pasti waktu ngalamin rugi ya. Mhm. Terus dari rugi yang ya pastinya ruginya gede buat saya gitu. Gede buat saya mungkin nggak gede buat orang lain, tapi buat saya seorang ibu rumah tangga eh, ketika udah capek ngumpulin profit gitu, terus karena money managementnya nggak benar, jadi hanya dengan satu kali posisi itu profit yang dikumpulin berbulan-bulan hilang gitu aja. Gitu. Nah itu uh, ya itu bikin bikin down sih gitu ya. Terus waktu itu ada satu titik saya udah belajar gitu, tapi kok belum bisa berdansa dengan market, maksudnya belum bisa ngikutin iramanya market gitu, masih maunya gitu kan ya. Itu bikin duka sih yang jelas. Nah sukanya itu tentu ketika mendapatkan profit, terus sukanya ketika apa ya, saya dalam mengisi hari-hari itu nggak kebingungan untuk cari aktivitas ya. Ada sesuatu yang dinanti-nanti setiap hari, yaitu market buka. Artinya apa? Saya menyukai dunia ini dari yang bingung terus bertahap sampai akhirnya nggak usah nonton reality show. Setiap hari jam 9 sampai jam 3 itu ada reality show gitu. Jadi ngeliatin pergerakan harga, terus memantau apakah yang saya pelajari itu bener nggak, ilmunya terbukti apa enggak. Dan itu hari-hari belakangan ini membuat saya semakin apa ya, senang. Gimana nggak, kemarin saya sempat share di Instastory gitu ya, how can I not love you gitu. Bagaimana saya nggak cinta sama saya analisis teknikalnya, gimana saya nggak cinta kalau at the end finally gitu akhirnya saya bisa berdansa dengan market gitu ya. Masih ada miss-missnya, tapi at least now I know, kira-kira seperti itu. Dan dari trading ini, dari PSBB seperti sekarang work from home, nggak begitu merana banget karena ya kan online ya kan. Jadi itu senengnya. Dan lagi dari dunia
ini dari dunia saham, dunia trading dan investasi, saya bisa membeli kebutuhan ya, bukan keinginan. Keinginan juga ada. Ya seperti saya hobi lari, saya beli barang-barang, ikut race segala macam. Itu semuanya dari dunia ini. Beli sepatu ya, pokoknya beli treadmill, beli segala macam. Itu dari dunia ini. Nah, itu di samping dukanya, tapi sukanya itu lebih banyak. Ya. Akhirnya menjadi Gitu, passion itu. Iya, akhirnya jadi passion. Jadi sebuah kesenangan, bukan lagi hobi, tapi lebih dari itu di dunia ini. Ya, lifestyle hobi, juga. lebih hobi kita, passion, ya itu dia. Tuh. Oke, nah sekarang pertanyaannya Ci, kenapa akhirnya terjebak trading? Kenapa nggak milih yang lain gitu loh? Maksudnya kan masih banyak tuh yang lain kan, pekerjaan yang lain gitu. Nah, kenapa akhirnya terjebak di trading, dan apa sih yang membuat Cici itu kok akhirnya memilih trading gitu? Trading itu kan kayak kita berdagang ya, jual beli gitu kan. Saya juga berpikir kenapa saya menyukai trading ini. Ternyata dari sejak saya kecil, dari SD, saya itu senang jualan. Jadi papa mama saya itu tidak memberi banyak uang jajan. Dulu saya ingat kalau misalnya mau beli baju, itu setahun sekali pada saat tahun baru Imlek. Jadi disitulah saya memiliki hak untuk dibeliin baju dan segala macam. Tapi namanya anak kecil kan kepengen ya, kita pengen punya apa gitu. Nah, saya cari cara, gimana caranya supaya bisa punya duit gitu kan. Nah, dari kecil itu saya sering inget banget, saya jualan jepit rambut. Jadi saya pergi ke Petak 9, waktu itu ada yang jual pita, saya bikin, saya jual. Dan karyawan yang mau, kan di rumah saya waktu itu pabrik ya, jadi kalau mereka shift keluar, saya pala, mesti belanja dulu. Mesti belanja dagangan saya gitu. Nah itu saya inget SD. Begitu SMA, sama. Dikasih uang jajan, tapi ya uang jajannya tidak melimpah, dan itu buat saya putar otak lagi, saya pengen punya duit tambahan. Nah saya jual bookmark, selipan buku custom. Jadi saya bikin nama teman-teman mau order satu huruf berapa duit gitu. Jadi kalau malam selesai belajar saya bikin pesanan, dan itu lumayan. Jadi berlanjut setelah kuliah, sarjana sih sarjana ekonomi, tapi kerjaannya tuh kembali dagang. Dagangnya saya desain, nah saya jual desain, diperbanyak dari dikit sampai diperbanyak sampai, yaitu basicnya adalah saya berdagang. Dari kecil itu menjual sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kenapa akhirnya terjebak di dunia ini? Karena pada dasarnya sama, hanya barangnya aja yang berbeda, prinsipnya sama, kira-kira kayak gitu sih, Pak. Artinya berarti trading itu sebenarnya berdagang ya, bukan kalau orang bilang ada yang bilang lagi ngapain, lagi main saham gitu kan. Itu kata-kata itu sebenarnya benar apa enggak? Ini kalau bermain kita itu nggak pakai perhitungan ya. Kalau bermain kesannya ya udah main aja gitu, nggak ada hal yang serius. Namanya kan main, berarti kan kita harus have fun. Sedangkan trading, kalau misalnya kita analogiin sebagai sebuah bisnis, berarti sama aja seperti kita buka toko gitu kan. Kalau yang namanya buka toko, berarti kita harus perhatiin arus kas kita. Jangan sampai kita beli barang kita nggak bisa bayar. Satu itu. Terus kalau buka toko beneran, kita kan punya karyawan nih, jangan sampai nggak ada profit terus nggak bisa bayar expenses. Kan kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bilang main, artinya di situ tidak ada satu hal yang serius. Kalau main kan harus nggak serius, harusnya ya udah terserah gue, kira-kira gitu. Tapi kalau misalnya ketika trading itu paradigmanya sebagai
dagang, sebagai bisnis, ya rasanya kita akan lebih serius ngejalaninnya. Seperti itu sih. Oke. Nah, Cici kalau fully trading atau juga melakukan investasi? Dua-duanya. Jadi, Okay. pertama-tama kan trading full, terus saya lihat-lihat, kok udah bertahun-tahun, kalau misalnya disimpan gitu ya, kalau misalnya disimpan dapat nih, emang ada turun naiknya, tapi kalau misalnya disimpan pasti ada nih istilahnya jejaknya lah gitu. Nah, akhirnya beberapa tahun lalu saya mulai untuk investasi, jadi rekeningnya dipisah, yang investasi sendiri, yang trading sendiri, karena pernah digabung akhirnya nggak tahan. Asal lihat dikit pengennya, maksudnya yang ini kayaknya nggak tahan imannya, jadi saya pikir wah kayaknya kalau untuk saya lebih baik dipisah kayak gitu sih Pak. Oke, nah sebenarnya saya juga Cici ada satu buku namanya Why Woman as a Trader, Man as an Investor ya. Itu sebenarnya agak mengusik saya juga. Kan kita trader, Ci. Kenapa bikin judul seperti itu, Ci? Kita harus ajak ngomong Ryan Filbert nih. Karena buku itu kan ditulis berdua ya sama Ryan. Jadi cewek saya, cowoknya Ryan gitu. Sebenarnya nggak mesti, kalau cewek harus jadi trader, kalau cowok harus jadi investor. Sih enggak, cuman kecenderungannya mungkin ada seperti itu. Kalau cewek, mungkin nalurinya cewek itu kan kalau belanja suka nawar ya Pak. Iya, udah bawaan dari sononya itu cewek tuh suka nawar. Jadi mungkin kalau ini itu kan nawar, kayak semalam ngobrol di grup ya, BRI mau kemana nih Bu? Saya cuman jawab gini, ya kepengen nawar 3.000. Ada lagi satu ibu-ibu nyaut, kalau saya 29. Wah, yang bapak-bapak ngomong, pusing kalau mama udah nawar deh gitu. Ya, mungkin karena wanita itu dia bisa multitasking, jadi bisa melakukan beberapa kegiatan dalam satu waktu. Dan mungkin wanita itu mungkin lah ya, trading itu kan kudu dipantau. Nah, kita ini kan habitnya diciptakan oleh Tuhan itu kan untuk melahirkan, mengurus, membesarkan seorang manusia. Jadi mau nggak mau kan itu kita memantau itu bayi jadi manusia selama 24 jam. Naluri itulah mungkin yang bikin wanita itu kalau jadi trader itu lebih udah terlatih gitu. Habitnya udah ada, cuman tinggal klik aja. Caranya mungkin dia harus mencari seluk-beluknya sendiri apa yang harus diperhatikan yang kayak gitu sih Pak. Berarti ini lebih berarti di trader nggak begitu juga gitu. Berarti ini mungkin lebih ke arah psikologi, dan memang pada dasarnya kita bilang ya kayak dari sananya memang wanita ini memang sudah diciptakan dengan talenta seperti itu lah ya. Ya. Oke. Sudah diciptakan desain seperti itu kira-kira. Oke, jadi saya mau itu dong, tahu kalau Cici kan sebagai seorang wanita pertama yang memegang gelar CFTI ya, benar nggak sih saya bacanya CFTI gitu ya? Iya. Apa sih? Betul.